Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran untuk umat manusia agar mereka hidup bahagia dunia dan akhirat serta selamat dari azab neraka. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi contoh terbaik dalam berinteraksi dengan Al-Quran, begitu juga kepada para sahabat dan semua kaum mukminin yang mengikuti jejak mereka sampai hari kiamat. Kita langsung saja membahas buku pedoman menghafal Al-Quran dari Rumah Quran Al-Sofi dan Kitime, atau sekarang jadinya Du'atul Furqan namanya. Kita langsung bahas di bab pendahuluan, esensi menghafal Al-Quran. Di bab pendahuluan ini ada subbab tentang esensi menghafal Quran. Jadi, sebelum menghafal Quran, kita harus bisa memahami apa sih esensi dari menghafal Quran itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacanya, ikutilah bacaannya itu. Surat Al-Qiyamah, surat ke-75 ayat 17 sampai 18. Ayat tersebut sebagai salah satu prinsip kita dalam menghafal, terutama dari ayat 16-nya. Ayat 16-nya itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah kamu gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Shadaqallahul azim. Nah, itu salah satu prinsip kita ya dalam menghafal Quran. Coba ditadaburi, direnungi ayatnya. Al-Qiyamah ayat 16 sampai 18. Kita masuk ke pembahasannya. Ketika sudah ingin menghafal Quran dan sudah mulai menghafalnya, apakah kita tahu akan esensi dari menghafal Al-Quran? Atau kita hanya sekedar menghafalnya saja? Hanya tahu kalau dengan menghafal Quran itu bisa mendapatkan pahala dan hadiah-hadiahnya yang lain. Ataukah kita menghafal hanya karena kewajiban di kampus atau di sekolah, atau mungkin kewajiban dari permintaan orang tua? Ketika kita sudah mulai menghafal Quran karena arahan dari orang tua, tuntutan di pondok, sekolah atau kampus, diajak teman, atau karena hal lainnya, awalnya mungkin begitu. Tetapi, apakah setelahnya kita menghafal Al-Quran karena kemauan sendiri? Ataukah masih tergantung dengan dorongan tuntutan dari pihak lain? Coba tanya pada hati yang paling dalam. Sebenarnya, kita menghafal Quran itu karena apa? Apakah kita sudah merasakan esensi, alasan sesungguhnya kenapa sih harus menghafal Quran itu? Coba cari tahu jawabannya. Kita harus bisa berusaha seumur hidup kita untuk bisa mencari tahu esensi dari menghafal Quran, karena menghafal Quran itu bukan hanya ketika sudah selesai setoran 30 juz. Proses menghafal Quran itu seumur hidup.
selagi kita masih bisa bernafas, masih bisa diberikan umur, saat itu juga kita masih harus berusaha menghafal Quran gitu. Ketika proses menghafal, pasti mulai timbul banyak pertanyaan. Jadi sebenarnya untuk apa sih selama ini kita menghafal Quran? Untuk mendapatkan pahala, tapi kok rasanya kurang nikmat. Kalau misalnya memang benar untuk mendapatkan pahala, apakah teman-teman sudah bisa merasakan kenikmatan pahala tersebut? Coba direnungin. Untuk membahagiakan orang tua, tapi rasanya kok kurang ngena gitu, kurang ngena di hati. Kalau misalnya cuma ngebahagiain orang tua, memang dalam hadis ada motivasi kita untuk bisa menghafal Quran itu karena apa? Kan bisa tuh membahagiakan orang tua, tapi kok rasanya jadi kurang ngena gitu. Untuk bisa mendapatkan beasiswa, ya nggak mungkin juga sih, karena itu terlalu duniawi. Karena untuk kewajiban semata sebagai seorang santri, sebagai seorang anak yang dituntut sama orang tua untuk menghafal, sebagai mahasiswa yang bisa lulus kalau sudah setoran hafalannya, atau karena suka saja menghafal. Tapi kenapa sih kita suka menghafal, dan apa faedahnya buat kita? Apakah kita sudah merasakan nikmat-nikmat dampak dari menghafal Quran? Ataukah selama kita menghafal Quran itu kita malah merasa banyak beban karena satu, dituntut murojaah, 2, dikejar setoran, 3, ya banyak beban yang dituntut, entah dari kesibukan sehari-harinya, setorannya juga, murojaahnya juga. Apakah kita merasa jadi nambah beban dengan menghafal Quran, atau kita jadi merasa ringan? Kehidupan ini, menjalani kehidupan ini jadi terasa ringan, terasa nikmat dengan menghafal Quran. Coba direnungi, kita sudah merasakan yang mana ketika sudah menghafal Quran? Nah, tujuan dari menghafal Quran salah satunya yaitu untuk bisa berdialog dengan Allah. Sesuai dengan pernyataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, jika kamu hendak mengambil manfaat dari Al-Quran, maka fokuskanlah hatimu ketika membaca dan mendengarnya. Pasang betul-betul pendengarannya dan hadirkan hati seperti orang yang sedang berdialog dengan Rabb-nya. Karena Al-Quran adalah perintah yang ditunjukkan kepadamu dari Allah melalui lisan Rasul-Nya. Kalau ibaratnya gini, kita analogikan seperti ini. Kita sedang ujian. Ketika sedang ujian, guru berpesan, memberikan nasihat kepada kita, harus menghafal bab ini, menghafal buku ini, coba baca buku ini, coba baca materi ini. Apakah hanya sekedar menghafal dan sekedar membaca materi atau materi-materi yang disarankan oleh guru? Kisi-kisi, apakah kita sekedar membaca kisi-kisinya? Apakah kita sekedar menghafal kisi-kisinya tanpa memahaminya? Kalau misalnya kita cuma baca, kita cuma ngafal, tapi kita tidak paham, apakah bisa menjawab soalnya ketika ujian nanti? Belum tentu kan? Jadi, dengan kita membaca, dengan kita menghafal, itu otomatis kita harus paham. Sama halnya dengan Al-Quran. Dengan kita membaca, dengan kita menghafal Al-Quran, otomatis kita harus paham bacaannya. Tentang apa sih? Ayat yang sedang kita baca itu tentang apa? Coba baca tafsirannya, baca artinya, tadaburi, renungi, gitu. Fokuskan hati kita ketika membaca dan mendengarnya.
seperti orang yang sedang berdialog dengan Robnya. Karena Al-Quran adalah perintah yang ditujukan kepadamu dari Allah melalui lisan Rasulnya. Itu pernyataan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kita sudah dapat pedoman hidup kita di dunia ini, yaitu melalui Al-Quran. Tapi apakah kita sudah menggunakannya? Bagaimana cara menggunakannya? Langkah pertama untuk bisa menggunakannya yaitu dengan menghafal. Dan dari menghafal ini kita akan dituntut, kita akan secara tidak langsung kita akan memahami setiap ayatnya untuk bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai umat muslim dan Allah sebagai Tuhan, apakah pernah terlintas di benak kita tentang bagaimana cara kita curhat ke Allah, tentang bagaimana cara Allah menolong kita? Terkadang kita semua masih bingung sendiri akan problematika kehidupan. Memang betul, kita tahu gitu kalau misalnya pedoman kita itu Al-Quran. Kita tahu kalau misalnya masalah itu curhatnya ke Allah. Kita tahu kalau misalnya ada masalah coba tenanginnya dengan baca Al-Quran. Tetapi bagaimana agar kita mendapatkan jawaban solusinya atas masalah tersebut? Ternyata simple. Jawabannya itu sudah semuanya tercantum dalam Al-Quran. Kita bisa tahu solusinya dengan membaca Al-Quran. Kita bisa tahu jawaban-jawaban dari semua permasalahan kehidupan kita dengan mempelajari Al-Quran. Tercantum dalam surat Al-Anfal ayat, sebentar ya, ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Hanya kepada Tuhan mereka menggantungkan segala urusan. Dalam arti yang lain. Oke, jadi coba direnungi. Apakah kita setiap kali mendengar kalimat Allah, kata Allah, apa kita bergetar gitu hatinya, merinding gitu mendengarnya? Apa kita ketika mendengar bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran, ketika sedang membaca Al-Quran, ketika sedang menghafal Al-Quran, apakah kita bertambah keimanannya? Apakah kita sudah merasakan ciri-ciri dari orang beriman dari surat Al-Anfal ayat 2 tersebut? Coba kita jadi bahan renungan ya ayat tersebut. Keagungan akan mukjizat Al-Quran memang terkadang masih belum bisa kita dapatkan feel-nya, sehingga ketika mulai menghafal pun kita belum bisa merasakan nikmat dan esensi dari menghafal Al-Quran tersebut. Kita memang sering mengakui bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam dan pedoman petunjuk hidup kita. Dan kita juga sering banget mengakui bahwa dengan menghafal Quran pasti akan selalu mengingatkan untuk melakukan kebaikan.
senantiasa selalu dekat dengan Allah dan meningkatkan keimanan. Tapi, apakah kita sudah mendapatkan semua rasa nikmat dari pengakuan tersebut? Apakah hanya sekedar ucapan saja? Apakah sudah bisa kita rasakan peningkatan keimanan dari menghafal Al-Quran? Bukannya ketika menghafal kita malah makin merasa berat karena banyak tuntutan murojaah, bahkan sampai akhirnya menyebabkan kita futur. Kalau misalnya kita futur, otomatis dampak dari membaca Qur'annya itu tidak ada. Jadi sebenarnya kenapa kita bisa mengalami tersebut? Rasanya aneh. Banyak yang mengatakan bahwa dengan menghafal Al-Quran kita bisa mendapatkan semua kenikmatan tersebut. Tapi ketika menjalaninya kita malah bingung sendiri dan terasa berat untuk menghadapi segala problematikanya. Jadi benar gak sih dengan menghafal Al-Quran kita akan menjadi makhluk mulia yang paling bahagia? Apakah kita sudah merasakan bahagia saat ini ketika menghafal Al-Quran? Atau masih mencari tahu jawabannya gimana sih cara bahagia dengan menghafal Quran? Tapi apa yang sedang kita rasakan sekarang ketika menghafal? Bukannya kita malah sering bertanya-tanya, di mana janji Allah tuh? Kok kita tidak merasakannya? Kok kita malah semakin berat untuk menghafal Quran? Apakah Allah ingkar janji? Ya tentu aja enggak mungkin. Apakah Allah yang salah? Tentu saja enggak juga kan. Terus kenapa? Jawabannya karena ada yang keliru dengan cara kita menghafal selama ini. Apa sih yang kelirunya? Itu yang akan dikumpas tuntas dalam buku pedoman menghafal Quran. Apakah kita sudah ketergantungan hanya kepada Quran ketika punya masalah? Berlari kepada Al-Quran supaya bisa mendapatkan jawaban solusinya dari Allah? Ataukah hanya sekali-kali dan lebih banyak beralih kepada manusia, curhat ke sana kemari? Ayo, coba lebih seringnya lega curhat ke teman atau ke Allah? Curhat ke teman atau ke Al-Quran? Lebih seringnya curhat ke teman atau curhat ke Allah? Ayo, coba kita renungi bersama. Biasa larinya langsung ke Allah apa ke manusia dulu? Lebih banyak percaya mendapatkan solusi dari manusia atau dari Al-Quran? Yang jelas-jelas itu udah solusi real dari Allah langsung. Lebih sering berlari kepada manusia atau kepada Al-Quran? Kepada manusia aja atau kepada Al-Quran? Atau kepada manusia juga sama kepada Quran juga? Dua-duanya gitu. Apa sih bukti kita jika memang Al-Quran itu sudah sebagai pedoman hidup kita? Apa buktinya? Kalau kita saja masih belum ketergantungan akan Al-Quran. Tuh. Dalam surat Muhammad, coba kita buka dulu ya, sebentar. Mana surat Muhammad? Oh ini Muhammad ayat 31. Surat Muhammad ayat 31. Nah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu, alhamdulillah, agar kami mengetahui orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwalmu. Jadi
apa yang kita alami, problematika yang sedang kita alami ketika menghafal Quran itu semata-mata Allah sedang menguji kita biar bisa terlihat, terseleksi mana yang bener-bener serius gitu, mana yang emang bener-bener sabar. Makanya harus diuji. Dan semua jawaban permasalahan hidup kita ini kan udah jelas ada di dalam Quran. Ibarat sebuah handphone lah. Apakah ada buku petunjuk pemakaiannya? Tentu pasti ada kan? Jika ada masalah dengan handphone, pasti kita baca buku petunjuknya. Begitu juga dengan manusia. Manusia itu tidak diciptakan sembarangan, ada buku petunjuknya. Buku petunjuknya itu melalui Al-Quran. Apakah kita sudah menggunakannya? Dalam surat Shad, coba kita buka dulu ya, surat Shad. Nah ini dalam surat Shad ayat berapa ini? Ayat 29. Ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkaru ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapatkan pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Jadi adanya kitab Al-Quran ini udah mengandung banyak banget berkah supaya kita bisa mentadaburi ayat-ayatnya. Jadi menghafal Quran itu bukan sekadar hanya ucapan lisan saja. Dan dari menghafal Quran tersebut supaya kita melatih pikiran kita mendapatkan pelajaran tentang esensi dari menghafal Quran, esensi dari kenapa esensi dari kehidupan kita di dunia ini gitu. Kita bisa mengetahui esensi dari berbagai banyak hal melalui Al-Quran. Dan tentang esensi menghafal ini bisa kita rasakan hanya dengan hati, karena keimanan dalam Islam itu adalah sebuah persoalan hati. Makanya sebelum menghafal Quran dianjurkan untuk mempelajari tentang materi-materi akan esensi menghafal Al-Quran ini, supaya ketika sudah menghafal kita bisa tetap istiqomah dan bersikap tenang dalam menghadapi problematika menghafal. Bersikap tenang karena kita paham, kita mengetahui bahwa ada Allah yang maha segalanya gitu. Dulu di zaman sahabat, kenapa sih bisa tercerminkan sosok jiwa penghafal Quran itu? Kenapa menghafal Quran itu di zaman sahabat kayaknya kelihatan begitu mudah gitu? Apalagi Imam Syafi'i kan bisa hatam 2 hari hatam 30 juz, baca doang itu. Kita aja keteteran, suka banyak alasannya. Kenapa? Dulu itu benar-benar tercerminkan gitu sosok akhlak penghafal Quran, jiwa seorang penghafal Quran itu di zaman sahabat benar-benar tercerminkan. Sahabat, tabi'in dan tabi'at, ya itulah pokoknya 4 generasi yang emang masih murni banget, yang emang kita harus patut dicontoh. Kenapa coba? Karena sebelum menghafal Quran, mereka itu sudah mengetahui esensi dari menghafal Qurannya. Mereka sudah mempunyai keimanan yang begitu kuat terhadap Al-Quran. Kalau misalnya sudah paham Al-Quran itu pedoman, keimanannya kepada Allah sudah kuat, keimanan kepada para nabi, para rasul, kepada kitab Allah, kepada Al-Quran sudah benar-benar melekat gitu dalam hati, itu gak akan menjadikan beban atau masalah atau problematika ketika menghafal itu sebagai alasan.
Coba bandingin sama zaman kita. Kalau zaman kita ini yang lagi booming-boomingnya menghafal, ketika ikutan program menghafal, ketika sudah dituntut dengan harus menghafal, itu pasti langsung pada mulai menghafal. Tiba-tiba langsung menghafal. Ya langsung hafal aja, toh kan emang disuruh ngafal gitu. Tapi sebenarnya esensi dari menghafal Quran itu gak cuma ngafal. Jadi gak dibekalin gitu sama ilmu-ilmu akan keagungan Al-Qurannya, akan esensi menghafal Qurannya. Jadi tidak mengetahui buat apa sih sebenarnya menghafal Quran itu. Makanya menghafal Qurannya gak berdampak. Wajar ketika proses menghafal Quran itu sulit menghadapi problematika yang terjadi karena kita belum bisa memahami esensinya. Dalam hadis riwayat Abu Daud dikatakan Rasulullah SAW bersabda, dengan Al-Quran Allah tinggikan suatu kaum dan dengannya pula ia rendahkan yang lainnya. Jadi kita termasuk kaum yang mana nih? Kaum yang kaum yang ditinggikan oleh Allah dengan Al-Quran, atau kaum yang direndahkan karena dengan menghafal Quran? Kan banyak ya sekarang program-program menghafal, tapi banyak juga yang mempertanyakan, kok gitu sih penghafal Quran? Kok gitu sih kegiatannya? Kok gitu sih pakaiannya? Kok gitu sih akhlaknya? Banyak gitu yang seakan-akan kita jadi direndahin padahal kita punya hafalan. Apakah kita termasuk yang ditinggikan dengan hafalan Quran, atau kita termasuk orang yang direndahkan? Coba direnungi. Di akhir zaman ini memang pendidikan tentang menghafal Quran masih banyak yang harus diperbaiki. Ketenaran mengenai tahfidz saat ini banyak menciptakan penghafal Quran yang patut dipertanyakan. Umat Islam di Indonesia terutama saat ini kan juga terlihat semakin berat gitu rasanya untuk mempertahankan keimanan, padahal sudah banyak pengkaderan penghafal Quran yang tersebar di seluruh Indonesia. Udah banyak banget pondokan tahfidz, program-program tahfidz kayaknya udah gampang gitu, ada di mana-mana. Yang emang dia berbayar, yang emang dia gratis, itu pokoknya udah booming banget lah saat ini tuh program tahfidz. Dalam hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud, akan muncul di antara kalian suatu kaum yang sholat kalian tidak sebanding sholat mereka, puasa kalian tidak sebanding dengan puasa mereka, dan amal kalian tidak sebanding dengan amal mereka. Mereka membaca Quran tetapi tidak melampaui kerongkongan mereka. Mereka terlepas dari agama sebagaimana anak panah terlepas dari busur. Kata Imam Nawawi rahimahullah, makna hadis tersebut adalah akan ada suatu kaum yang tidak memiliki bagian dari Al-Quran kecuali hanya sekedar lewat lisan. Bukankah kita sudah terjebak dalam kaum yang seperti itu? Yang sudah terjebak mengetahui Al-Quran itu hanya sekedar lewat lisan saja. Jadi bacaan mereka tidak melampaui kerongkongan sehingga tidak bisa sampai ke hati. Mereka dicela karena hanya sibuk dengan lafal-lafal Al-Quran dan tidak mau memahami maknanya. Kalau misalnya udah denger nih kajian kayak gini nih, pasti ada beberapa orang yang suka bertanya, jadi kalau misalnya ngafal Quran itu harus paham dulu, nanti nggak selesai-selesai dong, nanti lama dong, harus tahu artinya, harus hafal artinya juga, tahu tafsirannya. Ada prosesnya, sabar, ada prosesnya. Ada yang emang dia bisa paham ketika sudah selesai setoran 30 juz. Ada yang emang dia memahaminya benar-benar satu ayat baru bisa lanjut ke ayat berikutnya. Kita coba cerminin, lihat dari para sahabat dulu.
Ada yang emang dia menghafal satu ayat harus diterapin bener-bener, baru besoknya lanjut ke ayat berikutnya. Ada yang emang dia cepatkan ngafalnya, tapi tetap gitu tercerminkan, tetap terpraktekkan, tetap diamalkan apa yang sudah dihafalnya. Ingat ciri orang beriman, sami'na wa ata'na. Nah, kita lanjut. Dan salah satu akar masalah mengenai persoalan ini adalah karena para penghafal Quran saat ini lebih sering mendapatkan pendidikan otak, tapi kering akan pendidikan hati dan jiwa tentang pemahaman akan esensi dari menghafal Al-Quran sebelum menghafalnya. Akibatnya, banyak para penghafal Quran yang memang sudah mengetahui ilmunya gitu. Kalau hafalan Quran tuh harus diterapi. Kalau ngafal Quran tuh ayat ini tentang ini, ayat ini tentang ini udah tahu gitu. Tapi kurang akan penerapan dan pengaplikasiannya. Banyak yang sudah mengetahui solusinya. Banyak orang-orang yang udah paham solusinya tuh gimana. Tapi masih aja terjebak dalam kekeliruan dan terbutakan oleh keinginan sendiri. Ya wajar sih, emang akhir zaman gitu. Tetapi, apakah kita akan termasuk menjadi salah satu sosok akhir zaman tersebut yang dianggap wajar? Ataukah kita lebih memilih menjadi sosok langka yang sudah siap menghadapi beratnya ujian kehidupan dan keimanan di akhir zaman saat ini? Masuk kelompok yang mana nih? Sudah dianggap sudah dianggap wajar atau menjadi sosok yang langka? Jadi, sebelum menghafal Quran, lebih baik kita mencari tahu dulu feel-nya. Kita harus tahu dulu esensi dari menghafal Quran tersebut. Bagaimana mengetahuinya? Dengan terus belajar agama, terus berusaha belajar, dan terus berusaha mencari tahu akan feel dari esensi dari menghafal Quran ini. Tuh, kayak belajar agama itu gak ada akhirnya. Mau umur berapapun harus tetap belajar agama, biar kita bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan ajaran agama gitu. Menghafal Quran sesuai dengan prinsip-prinsip penghafalnya, biar bisa tercerminkan gitu sosok jiwa penghafal Qurannya. Dalam beberapa buku ada beberapa esensi menghafal Quran yang sudah sering kita ketahui. Di antaranya itu yang pertama, menghafal Quran itu tujuannya untuk berdialog dengan Allah. Kita sudah bahas sebelumnya ya. Menghafal Quran yang kedua, menghafal Quran itu supaya bisa selalu dekat dengan Allah. Jadi dengan kita berdialog dengan Allah melalui Al-Quran, otomatis kita bakal dekat kan sama Allah. Jadi benar-benar terpaut gitu sama Allah. Menghafal Quran itu membuat kita tahu tentang pedoman dan petunjuk hidup kita di dunia ini. Jadi dengan menghafal Quran, kita bakal makin kepo. Apa sih si Al-Quran itu? Kalau kita udah kepo, kita bakal tertarik lagi gitu untuk bisa mempelajari Al-Quran lebih detail. Menghafal Quran itu memperkuat dan meningkatkan keimanan kita. Kalau misalnya dengan menghafal Quran masih belum bisa meningkatkan keimanan dan masih belum bisa memperkuat keimanan kita, itu berarti ada yang keliru dengan cara menghafalnya. Harus dievaluasi, dimuhasabah kembali. Dan yang terakhir, menghafal Quran itu adalah murojaah seumur hidup. Jadi, yang sudah menghafal Quran, yang sudah selesai ataupun yang belum selesai, itu berarti kita harus murojaah seumur hidup. Tidak ada endingnya. Oke sih, emang SD pasti ada lulusnya. Kelas 6 sudah lulus, SMP ada lulusnya, kelas 3 lulus, lanjut lagi ke SMA, lanjut lagi ke kuliah, S1, S2, S3. Kalau udah S3 udah nggak ada lanjutannya kan ya. Dapat dokter lah, dapat ya segala macam gelarnya gitu. Kalau misal udah selesai sampai ujung pendidikan yang formalnya, ya udah selesai gitu. Tapi kalau menghafal Quran, udah selesai setoran 30 juz, otomatis harus murojaah, belajar ilmu tafsirnya, belajar bahasa Arabnya, belajar segala macam, dan itu kita harus berusaha mempelajarinya seumur hidup, nggak cuma murojaah aja. Tuh, nanti kalau misalnya udah merasakan esensi, bakal ada ketertarikan sendiri kok untuk bisa mempelajari ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan Al-Quran.
Nah, tanyakan coba kepada hati kita setiap hari, apakah kita sudah merasakan akan esensi menghafal Quran tersebut ataukah belum? Dengan melakukan hal tersebut, melakukan evaluasi, menanyakan kepada diri sendiri, untuk mempertanyakan kepada diri sendiri, kita sudah merasakan belum sih esensinya? Itu akan bisa menjadi motivasi terbaik kita supaya bisa terus semangat dalam menghafal Quran. Kejarlah rasa esensi tersebut, bukan mengejar khatam setoran hafalan. Kalau sudah merasakan esensi dari menghafal Quran, perbanyaklah bersyukur karena Allah sudah memberikan hidayah serta nikmat menghafal Quran yang begitu langka dan susah didapatkan di akhir zaman saat ini. Tapi kalau belum merasakannya, jangan putus asa dan menyerah, karena Allah menilai dari prosesnya, bukan dari hasilnya. Ini prinsip kita yang lain ya. Ingat, Allah menilai dari prosesnya, bukan dari hasilnya. Jadi jangan melihat hasilnya. Kita tetap terus istiqomah dalam prosesnya. Gitu. Tetap lalui prosesnya tahapan per tahapan secara serius. Harus bertahap. Jangan sampai mengejar hasil. Kita harus tetap berusaha untuk mengejar dan mencari tahu feel akan esensi menghafal Quran, baik itu sebelum menghafal, ketika sedang menghafal, atau ketika sudah selesai menyetorkan hafal. Kita harus tetap mencas terus feel rasa esensi tersebut. Terus kejar dan pelajari tentang esensi menghafal Quran tersebut, karena ilmu Allah itu sangat luas dan tidak akan pernah ada habisnya. Jadi jangan pernah merasa puas hanya dengan satu ilmu. Sudah selesai hafalan Quran yang 1 juz, jangan pernah puas. Lanjutin lagi murojaah sampai mutkin. Sudah mutkin, lanjutin lagi belajar ilmu Qurannya, lanjutin lagi ilmu tafsirnya, lanjutin lagi bahasa Arabnya. Wah, banyak banget itu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan mempelajari Al-Quran. Ketika masih belum merasakannya, pahamilah bahwa mungkin Allah sedang membersihkan diri kita yang penuh dosa ini terlebih dahulu dengan berbagai macam ujian dan kesulitan ketika menghafal. Nikmati saja dan tetap terus berusaha untuk menghafal walau sesulit apapun. Tetap terus berusaha untuk tetap murojaah walau sesibuk apapun, karena saat ini kita sedang berada di zaman yang gurubah, istilahnya asing, gurubah kalau nggak salah istilahnya. Ada hadis yang menyebutkan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, akan datang kepada manusia suatu masa, orang yang sabar pada masa itu bagaikan orang yang sedang menggenggam bara. Jadi kita ini ibarat kayak menggenggam bara gitu. Semakin digenggam semakin panas. Kita semakin mempertahankan untuk bisa tetap istiqomah, itu semakin pasti sulit perjuangannya. Jadi kita harus tahu bahwa kita harus tahu bahwa rahmat Allah itu selalu ada bagi kita yang sering bertaubat. Jadi jangan berputus asa. Kita juga harus tahu bahwa Allah lebih suka hambanya yang sering mengakui kesalahan dan terus-menerus berusaha memperbaikinya, dibanding hambanya yang bertaubat hanya sekali lalu berputus asa karena merasa lemah dan merasa sulit memperbaiki diri. Allah lebih suka orang yang sering bertaubat. Kalau misalnya sudah bertaubat tapi lebih banyak putus asa dan merasa ya Allah kok kayaknya gini-gini terus gitu, malah banyak keluhan padahal sudah bertaubat, ya Allah kenapa susah banget, ya Allah, itu banyak banget alasan yang keluar. Mungkin kita malah terlalu banyak mempertanyakan, kita banyak menyampaikan alasan, bukannya berusaha untuk melakukan. Apa buktinya kita sudah maksimal melakukan tersebut? Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau justru menuntutmu? Jadi Al-Quran ini ketika nanti di akhirat coba direnungi, akan menjadi pembela kita atau akan jadi penuntut kita. Jadi harus dipahami dengan baik esensi menghafal Quran tersebut, supaya Al-Quran bisa menjadi pembela kita di akhirat untuk masuk surga-nya. Oke, mungkin cukup sekian materi kali ini. Ini baru pendahuluan. Nanti kita bahas lagi, lanjut ke bab selanjutnya di video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.